Welcome back to Mudianto Tech Review. Selamat datang. Hari ini saya akan memulai podcast ketiga, guys. Tadi podcast pertama kita udah membahas tentang uh, awal mula gua sih. Ini sebenarnya rangkuman cerita. Podcast ini adalah rangkuman cerita tentang gimana sih gua berada di software developer, kerja sebagai software developer. Sorry, agak sedikit gugup nih. Memang belibet. Oke, untuk video ketiga, podcast ketiga, gua akan membahas tentang daily life seorang software developer. Untuk daily life seorang developer, kalian bagi yang baru akan memulai masuk terjun ke dunia IT, software development khususnya, ada banyak hal yang mungkin perlu kalian ketahui. Pertama adalah jam kerja, guys. Jam kerja untuk di dunia IT sama seperti jam kerja kalau kalian kerja di kantor yang lain ya. Kalau kalian kerja jadi akunting atau kalian kerja di human resource atau di bidang yang lain. Cuman ada bedanya nih, guys. Kalau IT ini kan kadang ada divisi tertentu di mana kalian itu software kalian kan aktif 24 jam nih, guys. Kalau udah launch ke production nih, kadang kan player atau user itu kan misalnya company kita adalah taruhlah Gojek misalnya atau YouTube. YouTube kan gak mungkin mati tuh 24 jam terus hidup gitu. Jadi ya sebagai orang IT kita pasti akan disibukkan tuh, terutama kalau software yang kita launching adalah software yang belum tested banget, masih banyak bug dan mungkin sebelum launching production dulu. Jadi disitulah kadang susahnya kerja di dunia itu. Kadang nggak melulu harus seperti kerjaan kantoran lainnya yang berangkat di jam 9 pulang jam 5 5 sore. Kadang kita juga sampai pagi juga masih harus tetap standby karena ya yang kita tahu kan kita harus bertanggung jawab dengan program yang kita bikin kan. Apalagi zaman dulu belum ada AI, guys. Zaman dulu itu kita ngoding benar kadang lagi cuman cari di Google, kemudian ada solusi, kita copy atau tempel itu karena buru, karena kita juga belum tahu itu flownya secara jelas atau apa yang lagi kita bikin juga mungkin dulu belum tahu. Nah, ya itu sebenarnya cuma masalah experience saja, guys. Kita sih kalau gue sih mungkin ya ada beberapa hal juga yang secara teknis mungkin belum gua kuasain sepenuhnya, tapi harusnya kalau kalian ngerti tentang konsep basic IT-nya pasti kalian akan ngerti juga untuk problem solving ketika ada bug. Nah itu jadi tergantung, guys. Kalau jam kerja sebagai software developer harusnya tergantung perusahaan yang kalian sedang berada di mana nantinya kan. Kalau perusahaan masih istilahnya merintis, pasti ada beberapa hal yang secara company strukturnya belum pasti atau belum baik. Jadi kadang waktu kerja, jam kerja juga masih asal-asalan tuh, belum di manage dengan baik. Kalau company yang udah besar sih harusnya udah punya template atau SOP yang jelas, yang baik tentang manajemen karyawan ya, terutama jam kerja kayak gitu kan. Pasti udah dipikirin matang tuh. Ya pengalaman gue sih memang kebanyakan gue kerja di startup atau perusahaan-perusahaan skala menengah gitu kan, belum sampai perusahaan yang besar banget karena gue juga nggak mau juga kerja di perusahaan yang besar. Tapi walaupun kelas menengah juga gue ngerasain gimana hektiknya tuh zaman ketika software kita atau software kita atau apps kita launching production tuh hektiknya minta ampun. Kalau apalagi hari misal kita mau uh, launch production hari Senin nih, waduh, beberapa minggu sebelum hari itu pasti banyak banget yang harus kita tes dan kita juga harus merging code kita dengan tim kita. Terus banyak hal yang pasti nantinya akan ada yang konflik
atau code kita jadi konflik dengan yang teman lain. Nah disitulah hektiknya, apalagi setelah software kita berhasil launch nih di production, di live gitu kan, 24 jam user access kemana-mana. Kalau kadang kita ngetes sebagai developer kan, ya pertama kalian kalau bikin software harusnya udah punya dan integration test minimal itu sih guys. Jadi nanti kalau ada perubahan harusnya nggak mengimpact kepada menyenggol fitur yang harusnya nggak berubah guys. Memang itu wajar terjadi sih, tapi kalau sistem testingnya udah bagus, harusnya production juga rasa cemasnya akan berkurang guys. Karena memang gue juga pernah ngerasain dimana dulu itu kerja kan, kita disuruh ngerjain sesuatu tapi buru, jadi kadang untuk membuat testingnya juga belum sempat sampai yang tertesting semua. Jadi kadang ada beberapa hal yang versi bulan lalu atau minggu lalu baik sempurna, tapi ternyata ketika ada update ternyata berefek pada fitur lama. Itulah yang kadang menyusahkan kita sih. Kayak ketika launch production itu jam kerja kita pasti akan sedikit terganggu. Sebetulnya tergantung lagi kepada pembagian atau pembagian timnya ya. Harusnya kita sebagai software developer memang scope kita adalah development di segi code-nya ya, bukan sampai deliver ke infra. Karena kan nanti harusnya ada tim sendiri di mana istilahnya barang yang udah kita build oleh software developer harusnya udah berhasil lolos tes, berhasil lolos manual test ataupun integration test. Ya unit test adalah basic test pertama atau tes yang harus dilalui pertama. Pokoknya kalau seharusnya sebagai software developer sih, kalau udah semua tes lolos harusnya udah bukan tanggung jawab kita guys. Ya tapi kembali lagi adalah kita juga yang bikin software itu kan, atau aplikasi itu. Jadi ya kalau ada bugs pasti kadang ada beberapa hal yang hanya kita yang tahu tuh yang siapa yang bikin, jadi masih perlu dibutuhkan kan. Nah ini juga sebetulnya mungkin lebih ke tanggung jawab. Kalau di kerja secara tim kan kita ada istilahnya hierarkinya kan, ada strukturnya kan. Kalau kalian mungkin masih di bawah, masih level junior atau belum level manager atau lead team lead, jadi mungkin masih belum jadi tanggung jawab kalian nih. Tapi suatu saat ketika kalian naik menjadi team lead, nah kasus-kasus seperti launching production akan jadi salah satu tanggung jawab kalian. Ketika setelah production harusnya update yang kita lakukan gak berimpak kepada produk yang sedang live ya, yang jalan. Nah untuk jam kerja sebetulnya ya simple sih guys. Kita juga sebagai software developer kadang, ini gue pribadi sih mungkin sedikit aib atau sedikit jelek, tapi kadang kita itu sebenarnya tahu kalau kerjaan ngoding itu sebetulnya nggak perlu memakan waktu lama guys ya kan. Kalian juga pasti yang ya, sebetulnya dulu gue juga mengalami ketika awal-awal belum terlalu paham teknik-teknik tertentu yang gimana suatu fitur kecil aja kadang memakan waktu yang cukup lama. Tapi sering berjalan waktu kan kita mulai terbiasa, dan beberapa fitur yang akan dibikin nantinya kan mungkin di company meminta suatu fitur baru, dimana fitur baru itu sebetulnya ya nggak jauh-jauh lah dari fitur-fitur yang pernah kita buat sebelumnya. Karena kan ya sebenarnya pernah gue bahas juga kan di video sebelumnya tentang basic concept programming kan. Basic concept programming ya itu aja. Jadi kalau kalian udah paham basic concept, pasti ya fitur tertentu sebetulnya nggak perlu kayak mikir ulang gitu, bukan sesuatu yang bakal istilahnya itu memakan waktu lama kan. Karena ya konsep basic program suatu software kan ya itu aja kan, kayak create, read, update, delete gitu kan. Kalau di UI ya paling ya ada submit, ya itu sama aja sih. Ada submit, ada pertama get list, kemudian ada button untuk edit, button untuk
update edit atau untuk delete kayak gitu kan, atau ada modal, ada sidebar, ada mungkin nih micro interaction UI UX di tampilan front end. Ya sebetulnya di basic konsep seperti itu karena perkembangan apps, software atau games di di dunia itu sebetulnya nggak banyak guys. Bahkan kayak gue pernah dengar suatu YouTube presentation gitu atau keynote atau apalah, intinya kalau UI sistem UI yang kita punya sekarang di laptop atau di, kalau HP mungkin, kalau smartphone agak berubah-ubah, tapi sebenarnya hampir nggak berubah tuh guys. Jadi sistem UI yang kita pakai di laptop itu udah dari dulu gitu, cuman berubah ya mungkin lebih smooth doang, tapi ya itu doang gitu ya. Ada file manager, ada Windows, sorry, ada desktop maksudnya, bukan Windows, desktop, file manager, terminal, proses manager ya gitu kan sebenarnya. Tapi ya gitu-gitu doang guys. Ada login, logout, ada ya setting pun kayak gitu-gitu doang tuh. Ada setting brightness, setting volume. Ya memang di dunia IT ini sebetulnya bisa dibilang perkembangannya itu dibilang pesat juga nggak terlalu sebetulnya, mungkin karena ada hal-hal baru aja sih. Kayak contohnya sekarang ya secara garis besar ada tambahan yang disebut AI kan. AI ini nanti banyak lagi tuh cabangnya kan. Ada AI untuk visual, audio visual, ada AI untuk agentic AI, ada AI untuk ngoding dan segala macam. Ya itu yang nanti akan jadi sesuatu yang baru di dunia IT. Sementara sebelum ini juga sebetulnya nggak banyak tuh ya, mungkin library yang update, tapi sebenarnya secara konsep ya nggak jauh beda guys. Jadi ya kadang balik lagi ke topik jam kerja, kalau di dunia IT itu ya kalau gua sih pasti kadang nggak perlu memakan banyak waktu. Misal kita dikasih suatu fitur hari Senin, kemudian disuruh ngerjain dalam waktu seminggu, sebetulnya dalam sehari pun untuk fitur itu bisa dibilang kelar gitu. Bahkan mungkin gak perlu waktu seharian. Sebetulnya suatu fitur itu yang susah adalah untuk testingnya guys. Testingnya kan apalagi di device user kan banyak banget tuh. Apalagi kalau software kita itu tuh udah jutaan user, pasti dengan device yang berbeda-beda. Ada beberapa yang memang work di suatu device dan gak work di device lain, itu bisa terjadi juga. Atau mungkin ketika, pokoknya banyak faktor lah. Ada mungkin tampilan usernya atau light mode akhirnya jadi berantakan, atau mungkin internetnya terlalu lambat ketika user gagal upload, atau ketika user pindah negara. Banyak sekali parameternya. Jadi testing lah yang sebetulnya memakan waktu cukup banyak guys. Sebenarnya untuk development sebuah fitur itu ya kadang gak perlu di spoil ke bos kalian ya guys, gak terlalu perlu banyak waktu gitu. Kita juga apalagi sekarang udah dibantu AI gitu. Kadang ketika dikasih task juga sebetulnya tinggal kita prompt doang tuh, prompt dan prompt testing kayak gitu doang guys. Ya gitulah guys. Memang dunia software development ini bisa dibilang gue sih bingung sih antara menguntungkan atau sebetulnya merugikan buat kita para software developer dari perkembangan AI ini. Khususnya kayak AI yang udah makin canggih nih, kayak Cursor atau cloud cloud code segala macem lah. Pokoknya banyak sih kayak tools itu ngebantu banget buat mempercepat kerjaan kita. Tapi ya balik lagi guys, semakin mudah ya semakin tantangan sebetulnya makin besar nih. Kayak gue juga ngerasa mungkin akhirnya posisi gue mungkin mulai terancam guys. Kayak mungkin gak sih kayak perusahaan itu udah gak butuhin kita lagi nih. Kayak sebetulnya cukup beberapa orang doang nih buat ngerjain suatu fitur. Ya itu juga akhirnya perasaan kayak gitu muncul tuh. Jadi kayak sebenarnya dibilang AI ini membantu juga, kita juga nggak tahu nih. Untuk sekarang mungkin masih aman, tapi
nggak tau lah untuk setahun ke 2 tahun ke depan kita berharap aja sih kalau kita masih dibutuhkan gitu, walaupun mungkin secara kerjaan mungkin udah ngoding itu suatu saat udah bisa dibilang nggak diperlukan lagi guys, karena memang cukup prompting dan kita cuma cross check doang. Kadang juga bahkan nggak perlu ngebaca coding sama sekali, karena kan suatu masa ke depan kan AI makin canggih lagi. Ketika mungkin sekarang kalian nemuin ketika kalian lagi five coding gitu, software jalan terus mungkin ada masalah yang harus kalian buka sendiri gitu kan, akhirnya kalian benerin sendiri. Tapi suatu saat mungkin gak perlu waktu lama gitu, AI udah makin canggih dan makin sempurna, dimana lu gak perlu ada bug lagi, gak ada lagi bug yang diciptain gitu, kayak udah perfect lah istilahnya hasil dari prompt generate AI kalian. Dan disitulah mulai muncul kekhawatiran tuh. Ya mungkin ya memang khawatir itu manusiawi banget guys, tapi ya dari sisi lain juga kita harus tetap berusaha guys, harus tetap belajar. Walaupun ada AI juga, kalian gak asal meremehkan hasil dari AI itu. Kalian tetap harus pantau konsepnya. Apalagi gue ngerasa kayak malah kayak AI itu kan ketika nge-generate suatu code kan ngasih tahu juga step-stepnya tuh. Ternyata gue juga sebenarnya sambil belajar tuh kayak, oh ternyata selama ini gue pakai cara begini, ternyata pakai cara AI begini tuh, banding itu. Walaupun sebenarnya nggak jauh beda, tapi ada beberapa hal yang ternyata memang sama si AI ini dibikin mungkin lebih sustainable, lebih maintainable dan segala macam. Jadi sambil belajar juga guys, karena kan AI ini juga sebetulnya masih tersentral ya guys, tersentralisasi, belum benar di device kita nih. Device kita masih terlalu istilahnya kayak zaman dulu itu disuruh install, istilahnya kayak OS Windows tahun 90-an lah, kayak masih jadul banget device kita disuruh install. Misalnya Meta kan ada lama yang berapa ratus miliar parameter gitu, itu meledak guys, nggak bisa. Gue juga udah coba di MacBook yang bagus pun masih nggak bisa jalan gitu. Ternyata memang perlu graphic card yang gede banget. Jadi ya kita juga masih tergantung tuh sama cloud lah. Kan di cloud AI kita kan masih di cloud tuh, dan biayanya katanya juga besar juga guys. Kayak mungkin buat generate pertanyaan kecil aja, kayak apa warna langit gitu kan, pertanyaan simpel, kenapa langit berwarna biru, itu katanya juga udah secara memakan energi yang cukup besar tuh. Gue juga masih simpang siur sih, harus perlu dicek lagi apa benar gitu atau sebetulnya itu cuman isu-isu ya untuk menjatuhkan AI lah. Nggak tau lah kenapa ada orang pengen menjatuhkan AI. Ya sebetulnya memang selalu ada pro kontra sih. Perkembangan teknologi terlalu pesat, cepat, orang mungkin juga malas beradaptasinya. Kalau tiba-tiba AI setahun sebelumnya masih istilahnya jelek, tapi sekarang udah canggih banget ya. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak, wah gue udah capek upgrade tentang teknologi yang harus diikutin terus menerus gitu kan. Gue juga sebenarnya untuk sekarang gue rasa AI masih membantu, tapi nggak tahu dah setahun 2 tahun kita lihat aja. Tapi gue nggak terlalu banyak ambil pikir guys. Gue terus memperbaiki diri gue sendiri, gue terus memperbaiki ya secara skill dan terutama kesehatan guys. Gue pakai baju olahraga juga sebetulnya karena gue memang udah aktif banget tuh namanya lari guys, pakai Strava. Enak tuh pakai Strava itu kayak memotivasi kalian gak sih, kayak kalau kalian walaupun follower kalian hampir gak ada, tapi kayak ada record harian kan, kayak ada personal base atau kalian ngelihat pace kalian itu makin lama makin naik, jarak lari kalian makin naik, kayak gitu sih guys.
balik lagi ke topik jam kerja daily life seorang IT developer sih, ya itu sih kalau gue sendiri bangun pagi. Gue selalu mendisiplinkan diri untuk bangun pagi, walaupun kadang nggak bisa kan. Kadang kayak sebenarnya jam kerja gue juga siang, jadi kalau bangun pagi kayak kalau pas malam itu terlalu terlalu cepat gitu, terlalu ngantuk, masih ngantuk. Dan ya itulah, setelah bangun gue mulai masuk kantor gitu kan, kerja, jam istirahat, ngobrol, itulah harus balance antara kerjaan dan waktu bersosialisasi. Gue ngerasain dimana dulu itu zamannya dimana gue masih noob banget tuh belajar coding, sampai kayak nggak kenal waktu guys, nggak kenal orang, nggak kenal waktu, nggak peduli orang. Tapi setelah semakin kesini gue mulai ternyata memang kita hidup nggak sendiri guys. Memang benar kata-kata orang di luar, kayak mungkin dulu gue idealis juga sih, kayak gue nggak butuh orang, gue bisa hidup dengan sendiri. Ternyata semakin kesini atau semakin dewasa gue ngerasain kita masih butuh orang juga sih. Jadi ya harus ada balance tetap ya, pengembangan skill dan sosialisasi juga harusnya balance guys, karena bagaimanapun secara di dalam otak kita itu kadang kayak bakal burn out juga guys, burn out. Jadi kalau terlalu mengedepankan suatu hal tapi nggak mikirin hal lain, nggak balance istilahnya, badan juga menolak tuh, cara psikologis juga, pikiran juga menolak gitu, akan yang ada yang namanya gitu kayak meledak gitu kan ya. Itulah jam kerja, ketika masuk terus istirahat. Kita masuk jam kerja, ada jam istirahat ya, luangkanlah waktu untuk bersosialisasi, ngobrol dengan teman kalian. Gak perlu banyak tapi ya minimal adalah buat sharing teman-teman deket yang bisa kalian pegang gitu kan. Karena emang nyata guys, nyata sharing itu memang bagus buat ya, memang manusia masih perlu itulah, perlu ngobrol dengan orang lain. Nah, sampai mungkin udah masuk itu kan jam istirahat, selesai kerja lagi ya. Kadang ada beberapa hal dimana sebetulnya itulah yang tadi gue bilang, kayak kalau kita disuruh ngerjain fitur itu sebetulnya kadang kita nggak perlu waktu banyak kan sebetulnya untuk nyelesain suatu fitur atau masalah bug tertentu di code kita, di source code kita. Sebetulnya kadang nggak perlu waktu banyak kan. Nah, sisanya kadang ya kita belajar sesuatu lah yang masih relate sama programming. Sebenarnya nggak masalah, kadang nggak relate pun nggak masalah guys. Belajar sesuatu itu akan relate juga sebenarnya sama performance kita, kinerja kita untuk kantor kita juga kalau kalian masih kerja. Jadi sebenarnya kadang ada bos yang kayak ngelarang kita untuk nggak ngelakuin sesuatu kecuali kerjaan kantor. Itu kayak gue sih anti banget sih guys. Kayak sebenarnya kalau kita belajar apapun ketika jam kerja pun harusnya nggak masalah, karena akan menyumbang juga guys, akan menyumbang wawasan pengalaman kita juga. Misal kita cuman kayak nonton YouTube pun sebetulnya ketika jam kerja pasti akan ada impactnya juga, akan ada efeknya buat diri kita dan akhirnya buat company juga kan. Ya pasti kan, walaupun kelihatannya kayak cuma buang-buang waktu, sebetulnya ada beberapa hal yang sebetulnya memang ya balik lagi nggak, sebetulnya emang kerjaan coding itu memang harus santai sih guys, harus slow, harus, karena kan mikir kan ya, harus ya. Kalau terlalu dipusingin kadang malah nggak keluar tuh kan, kayak ngelukis aja tuh, ngelukis kan cuman kayak kadang diam tiba-tiba keluar inspirasi kayak gitu kan. Ada beberapa hal yang memang kayak gitu terjadi di dunia IT. Nah, jam kerja kemudian sekolah lagi, pulang kerja gitu ya, balik lagi guys. Itu tergantung kalian sih. Kalau kalian udah kayak ngerasa balance dengan kehidupan kalian ya bebas aja guys, karena kan ya namanya
Nah, hidup kita nggak membuat ngoding doang kan istilahnya. Jadi ya ada banyak hal yang bisa dilakuin setelah ngoding. Ada banyak kreativitas yang mungkin kalian pengen keluarkan, tuangkan di luar dunia coding, di luar dunia IT gitu kan. Setelah pulang jam kerja sih, gua juga memang kadang lakuin sesuatu yang buat gua senang aja sih. Ya terutama kalau untuk di rumah sih gua untuk sekarang mungkin udah jarang ada waktu karena kan udah berkeluarga dan punya anak juga, jadi ya itulah salah satu aktivitas gua sih. Kalau yang belum berkeluarga mungkin banyak lah yang bisa kalian tabung istilahnya kan, ya mungkin pengembangan diri, mungkin aktivitas outdoor bisa jadi, atau sekedar hangout sama sama teman kayak gitu kan. Sebenarnya sah-sah aja guys, gak perlu kalian harus terlalu fokus kayak gua harus fokus dengan kerjaan gua. Kalaupun itu sah-sah juga, tapi ya sekali lagi hidup harus balance guys, balance. Dan yang ngerti balance hidup nanti ya kalian juga akan menyadarinya sendiri sih. Jadi prioritasin 2 atau 3 hal yang jadi pegangan hidup kalian lah. 2 3 hal, selebihnya kalian bisa fleksibel ngelakuin, mau ngelakuin mau nggak terserah, tapi kalian harus punya 2 sampai 3 pegangan. Kalau gue pribadi sih, pertama ya pasti kesehatan guys, kesehatan penting. Kedua keluarga, terus ketiga ya pengembangan diri. Entah itu belajar ngevlog, belajar ngomong di depan kamera, belajar ya banyak hal ya yang perlu dipelajari. Tapi kadang benar-benar mengerucutkan itu. Kadang belajar pun gak gue random. Kalau dulu mungkin gue belajar random, tapi sekarang gue udah mulai apa sih ini yang lagi mau gue kejar gitu kan. Kadang gue pelajari sesuatu tentang itu, misalnya tentang personal branding kayak gitu nih yang gue lagi pelajari nih. Contoh aja guys. Ya itulah, ya semoga sih dengan adanya AI ya kerjaan kita sebagai software developer juga makin terbantu, bukan makin akhirnya tersingkirkan ya. Kita nggak berharap itu terjadi, tapi kalaupun masa depan kita nggak tahu, ya kita harus mempersiapkan diri juga sih. Nggak boleh cuman statik atau pasif ya kan. Dunia selalu berkembang, apalagi teknologi perkembangannya itu kadang tiba-tiba gitu kan. Kayak dulu kita nggak tahu AI bakal secanggih ini, tapi ternyata terjadi juga. Yes, gua rasa itu sih untuk vlog YouTube ketiga saya atau podcast ketiga saya. Semoga bisa didengar dengan baik.